Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita memasuki minggu yang pertama di tahun 2025. Ada banyak berita yang kita dengar, kita baca. Hal-hal yang belum bisa kita pastikan apa yang akan terjadi. Tetapi yang paling penting buat saya secara pribadi adalah apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Apa bagian kita gereja Tuhan yang harus kita kerjakan. Itu sebabnya izinkan hari ini kita akan belajar. Kita ini memiliki hati seperti apa? Seperti hambanya Tuhan, ya, dimiliki oleh Tuhan, atau hamba upahan. Karena dua contoh ini yang akan menentukan saudara kita ini mau melakukan atau tidak. Karena kalau saya perhatikan, kalau kita nggak punya hati hamba, sulit saudara. Karena yang berseberangan dengan hati hamba adalah hamba upahan. Hamba upahan ini orang-orang yang mengerjakan pekerjaan Bapak loh. Nanti saya tunjukin ayatnya. Mengerjakan saudara. Tapi selalu pertimbangannya aku dapat apa. Kalau aku melakukan ini berkat untuk aku apa. Kalau aku melakukan itu keuntunganku apa. Ya, ini yang tidak mudah. Sebetulnya memang saya merenungkan saudara. Seberapa banyak hamba Tuhan ditulis di Alkitab. Dan seberapa banyak hamba upahan. Mungkin kita berpikir wah hamba Tuhan pasti jauh lebih banyak daripada hamba upahan. Baik, kita akan belajar. Saudara, dalam contoh perumpamaan anak bungsu, anak sulung, ya, menarik sekali. Waktu anak bungsu menyadari keadaannya, katanya, perhatiin ya, betapa, apa Bapak Ibu? Apa? Banyaknya orang upahan. Bapakku, dan jangan kaget saudara, cirinya berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ternyata di tempat Bapak yang bekerja di dalam kerajaan Tuhan enggak sedikit saudara. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku. Saya merenungkan saudara. Dan jangan berpikir orang upahan atau hamba upahan ini hidupnya susah. Tidak. Alkitab yang mengatakan loh, berlimpah-limpah makanannya. Saya merenungkan, ini enggak mudah saudara. Untuk melakukan, memiliki hati
seperti yang tuannya mau. Saudara bisa bayangkan, orang lebih memilih jadi hamba upahan. Karena dia gak kekurangan. Berkelimpahan. Bapak Ibu coba renungan baik-baik ya. Apa yang menyebabkan anak bungsu menyadari? Karena dia mengalami susah. Dan dia melihat. Dia gak lihat kakaknya. Dia gak lihat hamba yang lain. Tapi dia lihat hamba upahan. Ini yang paling menonjol, ini yang paling menyolok, berkelimpahan. Saya kemarin ketemu dengan teman, saudara, ya teman-teman lama, ngobrol di grup. Zaman 1982 saya jadi penginjil. Mereka yang bilang loh, di Jawa Tengah tuh belum ada saudara penginjil. Penginjil full time itu setelah saya Pak Petrus Agung 1985. Ini grup yang cerita. Karena memang tantangannya gak mudah. Zaman itu Bapak Ibu, ada teman di Jogja, dia percetakan, dia buat kartu nama buat saya. Ditulis penginjil. Rasanya nggak layak gitu loh. Belum teruji. Ya. Sekarang beda. Mulai tahun 90, 2000. Bahkan, maaf Bapak Ibu. Sampai orang menjadi penginjil, jadi pendeta. Motivasinya lain. Makanya ada teman-teman berkata, saya kagum dengan orang-orang yang dari dulu tetap konsisten. Karena gak mudah. Ya. Yang ngundang kita gak banyak. Kalau gak betul-betul bagus, sulit. Apalagi sekarang. Orang nggak sungkan menyebut dirinya. Bahkan aku ini nabi. Waduh, itu serem banget Bapak Ibu. Ya. Padahal perlu puluhan tahun teruji semua. Jabatan kita diuji dengan waktu. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Anak sulung, kenapa bisa dekat dengan hamba-hamba upahan?
Orang kalau chemistry-nya gak ketemu, orang kalau gak cocok saudara, sulit untuk akrab. Ini anak sulung yang kita belajar gambar dari gereja. Itu dekat dengan hamba-hamba upahan. Jadi kalau ngobrol mungkin kamu dapat berapa? Dapat upah berapa? Berbeda yang lain, berapa jiwa yang kamu menangkan? Apa yang kamu sudah senangkan hati Bapak? Ya, Bapak Ibu makanya kalau baca Alkitab itu direnungin. Ya. Nanti kita akan banyak dapat berkat. Ya. Ia memanggil salah seorang hamba. Yang banyak tadi saudara. Anaknya sulung ini di ladang loh, pelayanan loh Bapak Ibu. Gereja pelayanan. Tapi dia dekat. Dia gak tanya sama bapaknya. Bapak ini ada apa? Karena walaupun dia sulung. Vincent pernah sampaikan tentang transaksional. Dia ngomong loh, Bapak aku sekian lama loh. Kenapa kau tidak pernah sediakan kambing domba? Bayangin Bapak. Ini gambaran gereja. Banyak orang Kristen seperti ini. Menyedihkan loh saudara. Selalu dipikirkan aku dapat apa? Aku untung gak? Kalau aku pergi, kalau aku lakukan ini, untungku apa? Bukan Tuhan seneng gak ya? Kalau Bapak Ibu perhatikan kesaksian dari Ngkong Yusak. Dia selalu berkata, apa yang kamu minta? Aku ingin menyenangkan hatimu. Itu bahasa yang minim saudara di gereja Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Bahasa yang aneh. Tapi sebetulnya itu yang Tuhan rindukan. Untuk melakukan apapun. Ini tugas tahun 2005 gak mudah saudara. Tuhan bilang suruh pergi ke pelosok-pelosok. Ke daerah miskin. Itu kalau gak punya hati hamba sulit saudara. Ke bangsa-bangsa. Juga gak mudah. Karena harus keluar duit. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan. Sudah lihat tuh. Ternyata untuk mencapai hamba Tuhan. Ada sebuah tempat. Ada sebuah posisi. Di mana orang pertama kali bertobat selalu ingin mendapat sesuatu. Dan itu gak salah saudara. Yang salah adalah bertahun-tahun jadi anak Tuhan. Tapi hatinya upahan terus. Harusnya dari bertobat selalu pengen dapat pertolongan Tuhan. Yang ini apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Yang menyukakan Tuhan itu apa? Aku gak suka gak apa-apa, yang penting Tuhan suka, itu gak mudah saudara.
Saya waktu kelas 6 SD itu saya belajar, saudara. Harusnya banyak waktu untuk saya bermain. Tapi saya lihat mama saya jualan gado-gado, jualan es. Saya karena anak paling gede. Jadi saya bilang, Mami, pembantu satu aja. Saya bilang, gak bisa, Mami, saya bilang. Saya bilang, saya siap membantu. Pulang sekolah, saya bantu. Saya gak bisa ngeracik, gak bisa. Tapi paling tidak mengambil piring-piring yang selesai dimakan orang. Dan membagikan gado-gado dan es buah kepada orang yang berpesan. Terus saya ingat sekali menggiling, saudara. Jadi bumbu kacangnya tuh digiling. Saya bisa untuk bermain, saudara. Ternyata yang Alkitab berkata Daud waktu kecil menggembalakan kambing domba 1-2 ekor. Ternyata sebelum dia tampil melawan Goliat, itu Tuhan sudah melatih dari kecil. Saya merenungkan, saudara. Makanya saya bilang, saya tidak menyesali apapun yang pernah terjadi dalam hidup saya, termasuk papa saya meninggalkan saya. Gak mungkin saya lupa, tapi itu tidak menyakitkan lagi. Dan setelah masanya lewat, saya bersyukur. Saya bisa ikut ambil bagian. Membantu mama saya. Gimana caranya? Saya bisa kecil mikir, saudara. Ya, kemarin ketemu teman SMP. Dia ingat saya jualan penggaris dari Formika. Saya bawa ke sekolah. Itu waktunya saya bermain. Ada sekolah SMP yang berangkat, yang sekolah sore. Saya datang, saya jualan. Untuk saya bermain waktunya. Saya merenungkan, saudara. Masa kecil saya ajaib. Saya gak menyesali itu. Saya bersyukur kalau Tuhan belum membuat saya jadi Kristen, tapi sudah pilih. Yang Alkitab berkata, sejak dalam kandungan Tuhan sudah pilih kita. Yang percaya katakan, itu saya betul-betul aminkan. Makanya ini tahun 2025, saudara. Enggak mudah. Kemarin saya khotbahkan. Di mulut manis, di perut pahit. Kenapa, saudara? Karena itu bangsa-bangsa keluar duit. Aduh, pahit. Mules. Orang kalau pergi kemana pun dapat apa ya? Dapat apa ya? Bukan, ini kehendak Tuhan enggak? Ini menyenangkan Tuhan tidak? Barometernya, ukurannya sudah salah, sudah. Maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun, lihat saudara, aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ini sebetulnya ngawur, saudara. Gak pernah, gak mungkin orang gak salah. Tapi orang tuh kalau gak punya peka akan dosa tuh begini. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini yang Vincent bilang transaksional. Hamba upahan itu transaksional. Kalau aku begini, aku dapat apa? Kalau aku begini, Tuhan kasih apa ke saya? Saudara, kalau hati anak kepada Bapak. Saya waktu kelas 6 gak mikir, Mami kasih aku gaji. Enggak, saudara.
Saya memikirkan bagaimana supaya gaji pembantu cuma satu. Supaya ada penghasilan. Karena saya pernah dengar imam saya bilang, aduh penghasilan sekian, kasih gaji buat 2 pembantu, habis. Anak paling gede saya mikir, sulung. Apa yang saya bisa bantu? Ini beda saudara. Karena bergaulnya dengan hamba upahan. Pikirannya selalu apa yang enak. Dapat apa? Ke Israel. Dapat apa kalau ke Israel? Ke Turki dapat apa aku ke Turki? Ke Bangkok dapat apa ke Bangkok? Selalu pikirannya dapat apa? Bukan Tuhan, apa yang kau bisa lakukan untuk pekerjaan? Saudara, ini nabi besar ya. Sudah menubuatkan bahwa pekerja upahan akan bersedih hati. Makanya lebih baik sebelum kita memasuki minggu-minggu selanjutnya saudara, kita minta sama Tuhan supaya kita tidak menjadi pekerja upahan, tapi memiliki hati seorang hamba. Sebetulnya ini ungkapan jujur dari Tuhan, tapi untuk sana dan sini, untuk anak sulung dan untuk anak bungsu. Kata ayahnya kepadanya, kepada anak sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ini sebetulnya sindiran, saudara. Fisiknya bersama Bapak, hatinya tidak bersama Bapak. Makanya hati-hati. Ada anak-anak yang hatinya dekat sama orang tua, belum tentu tinggalnya di rumah. Ini menyindir saudara-saudara. Anakku, kau selalu bersama dengan aku, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini nyindir. Kamu anak sulung, fisikmu bersama aku, hatimu jauh. Tapi ini juga untuk anak bungsu. Ini omongan yang seadanya. Sebetulnya kalau kita memiliki hati hamba, lakukan apapun karena cinta. Lakukan apapun karena sayang. Lakukan apapun karena kasih. Maka kepunyaan Tuhan menjadi kepunyaan kita. Yang percaya katakan, itu pasti saudara, gak mungkin enggak. Makanya hamba upahan, berkelimpahan, ujungnya akan mengalami kesedihan. Ujungnya akan remuk hatinya. Menyesal dengan terlambat. Ini juga Yesaya. Bapak Ibu kalau baca Yesaya 24 itu serem loh. Ini saya cuma bacakan sebagian. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi, akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya, bayangin Bapak Ibu. Akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikian nasib imam. Sudah semua kena loh. Rohani kena. Seperti nasib hamba laki-laki demi nasib tuannya. Nasib hamba perempuan, nasib nyonyanya. Nasib pembeli, nasib penjual. Nasib peminjam, nasib yang meminjamkan. Nasib orang yang berhutang, nasib orang yang berpiutang. Itu kalau dunia hancur saudara, semua kena. Dan Tuhan sudah bilang itu akan terjadi. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Dan akan dijarah sehabis-habisnya.
Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini, bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama, bumi cemar karena penduduknya. Ini penyebabnya, saudara. Sebab mereka melanggar undang-undang, ini penyebabnya. Mengubah ketetapan, ini penyebabnya. Mengingkari perjanjian abadi, ini penyebabnya. Dunia sekarang tidak lebih baik dari Sodom dan Gomora. Dan tuntutan si jahat itu seperti ini, saudara. Kalau gereja diam, kalau orang Kristen membiarkan, kita akan kena. Semua kena. Nah, yang aneh, di tengah-tengah ini ada ayat ini, sudah. Ayat 14. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Apa artinya, saudara? Kita ini sudah di akhir zaman. Di mana lembu merah itu sudah muncul. Itu tanda bait Allah ketiga akan dibangun. Dari tahun 70, 1954 tahun. 1954. Israel menunggu ada lembu merah yang murni bersih merah. Baru sekarang. Jadi ini waktunya tepat sekali. Kalau gereja diam, kalau gereja semua punya hati upahan, yang penting enak, yang penting seneng, dia gak sadar bahwa semua bakal kena. Saudara, ini ternyata pekikan hati. Ini pekikan, saudara. Orang-orang Israel yang di sebelah barat. Mereka batinnya tuh berteriak. Berteriak apa? Berteriak kepada yang negeri timur, yaitu Indonesia. Untuk bersyafaat seperti Abraham, untuk bersyafaat seperti Yunus, untuk berdoa seperti Paulus, untuk berdoa seperti Petrus dan Yakobus, dan untuk menuai jiwa-jiwa. Karena ini tumpang tindih, ini Yesaya 60 ayat 2 itu seperti ini. Dan Israel menyadari ini bukan bagian jasmani, adalah Israel yang rohani. Ini gambar Indonesia. Yang Alkitab berkata genaplah firman. Dari timur memancar ke barat. Yaitu gereja Tuhan di Indonesia yang bergerak, yang punya hati hamba, yang tidak memikirkan enaknya. Yang mau pergi ke desa-desa, yang mau memikirkan orang miskin. Bangsa Israel berteriak, permuliakanlah Tuhan di negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah pesisir laut, ini Indonesia. Ujung bumi ini Indonesia. Supaya ada pujian, hormat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya pergerakan Allah bergerak dengan ajaib. Dan kalau gereja gak punya hati hamba, yang penting aku senang, yang penting aku enak. Gak bisa, saudara, ini gak bisa jadi. Makanya sebetulnya gereja tuh tahu. Tapi orang selalu memikirkan, bagaimana nasib saya? Untung enggak ke desa. Untung enggak ke tempat daerah miskin. Makanya saya tahu ini pelayanan yang tidak mudah. Lebih berat dari pelayanan desa terpadu. Betul. Pelayanan yang mengandung banyak resiko. Ini beliau saudara saya sampai dia bilang, saya baru kaget, saya baru ngerti nih. Saya tunjukin gambar ini. Saya bilang, ya betul.
Betul, betul. Ini bertepatan saudara, ini akhir zaman. Dan kalau akhir zaman, antikris salah satunya ini. Antikris itu bukan selalu menteror manusia. Makanya Bapak Ibu tahu, bahkan berkata untuk bencana kerusuhan. Beliau yang di Jateng tentang ekonomi dan virus. Dan sekarang ini Cina virus saudara, tapi katanya sih virus seperti flu biasa nggak ada bedanya. Nggak tahu lah saya, tapi kok di Cina cukup ribut ya. Ya, ini keadaan-keadaan bagian dari Yesaya 60 ayat 2. Yang bahasanya beliau Herodes. Kita bersyukur Herodes belum muncul, kita diberi kesempatan. Untuk memintakan ampun kota kita. Memintakan ampun bangsa kita. Memintakan ampun gereja. Memintakan ampun para pemimpin. Kalau tidak saudara, gereja pikir biarin aja, biarin. Kita kan kena. Ya. Imam juga kena, semua lapisan kena. Makanya Tuhan berkata, usahakanlah, berdoalah. Karena kesejahteraan negerimu menjadi apa? Kesejahteraanmu. Bersyafaat itu enggak rugi saudara. Berdoa buat kota sendiri enggak rugi. Berdoa buat bangsa enggak rugi. Sekecil apapun saudara ikut ambil bagian. Saudara akan seperti Rahab. Pasti diselamatkan. Yang percaya katakan. Tuhan bilang Rahab. Orang-orang yang bersamamu. Aku selamatkan. Ini khotbah-khotbah kayak gini enggak mudah Bapak Ibu. Pengertian begini enggak mudah. Tapi saya gitu dapat firman gini, saya sampein enggak mau saya cross check dulu, yang ahli bahasa, ahli sejarah, tanya dulu. Nah ini penting. Wah aku dapat roh Tuhan, cek dulu. Bahasa Ibrani kunonya, sejarahnya. Oh betul Pak, nah, sudah mantap saya ngomong. Kepergian saya ke Cina, Bapak Ibu, itu contoh untuk kita nih ke pulau-pulau sama ke bangsa-bangsa. Karena 5 tahun yang lalu, saya tidak pergi dengan cinta. Walaupun saya bertugas di Cina saya berdoa. Waktu itu karena harus membalik dari jadi dulu Cina itu antara komunis dengan nasionalis, kita membalik. Nah atasnya tuh Shenyang. Saudara saya tinggal di Shenyang. Makanya saya mampir. Tapi sejujurnya tidak dengan kasih. Kalau yang kemarin Tuhan dapat berikan firman. Kamu pergi ke Janda Sarfat. Seperti Elia, khusus untuk Janda Sarfat. Untuk keselamatan Janda Sarfat. Dan mereka akan beri kamu makan. Betul loh saudara, saya dijamu makan. Dan saya jawab, itu gak enak saudara. Biaya besar. Keluar duit banyak. Kalau hati hamba upahan, saya nggak pergi. Sungguh. Anak saya menolong Victor, Pak, pakai standby tiket. Menegangkan. Tapi di situ bagus belajar kerendahan hati. Makanya saudara, orang-orang Israel berteriak, hatinya memekik. Kapan nih gereja Tuhan di Indonesia berdoa syafaat? Kapan berdoa?
Kapan ke desa-desa? Kapan ke bangsa-bangsa? Supaya ini direduksi. Jangan dibiarkan sebebas-bebasnya setan menghancurkan. Ini seperti Sodom. Abraham bilang kalau boleh 50, 40, 30. Gereja itu harus begitu, saudara. Makanya jujurnya ya, kita tuh bukan doanya lebih hebat. Hamba Tuhan ini bilang sama saya, dia sering ikut acara doa hebat, besar. Tapi hari itu tok, saudara. Habis itu enggak. Tapi kalau kita tuh dikenal, sampai setannya dioyak sampai ketemu. Itu istilahnya, saudara. Bukan kita lebih hebat. Inilah saudara, 5 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda. Hampir tiap hari, ini sepupu saya nih. Jadi mami saya punya adik, lelaki menikah dengan orang Tiongkok asli dan menghasilkan 2 anak. Ini saya dan Liz kakak adik, Hinju anak saya adik kedua sudah meninggal, ini sepupu. Dan kami betul-betul menuai jiwa. Sangat ajaib, saudara. Ya. Saya juga terharu. Ini sebetulnya di Beijing sudah berhasil. Punya pekerjaan yang sangat baik, penghasilan yang sangat baik. Dia pindah Shenyang karena mamanya jantungnya udah lemah. Ini suaminya. Ini nanti satu kali saya ceritain, saudara. Wah, ini menarik sekali. Biasanya yang mirip mama, anak. Yang mirip mama, cucu. Kali ini enggak, saudara. Yang mirip mami saya ini Adeline. Ya. Dan ini menarik sekali. Saudara, kita tuh kalau di pesawat dari Hong Kong ke Shenyang, Shenyang Hong Kong. Itu pramugarinya semua hampir 100% itu orang Cina. Jadi ngomongnya ya bahasa Cina. Dan saya baru tahu orang bahasa Cina itu paling sering ngomong soal perempuan. Woman, woman, woman. Berkali-kali aku dengar woman, kok wedok terus yang diomong ya. Saya melihat, saudara, kenapa Tuhan berkata ini etapa kedua. Karena yang dulu banyak remedi. Banyak yang pergi pokoknya seneng, pergi pokoknya pelayanan. Nanti beda, kita kalau pergi harus kota itu, negara itu harus lahir di hati. Harus doa. Itu beda, saudara. Kenapa Tuhan menjamah mereka? Karena waktu Gebi menerjemahkan, itu dengan hati, saudara. Adik saya udah cerita kepada Gebi bahwa ternyata mami saya nggak cerita ke saya, ceritanya ke Liz. Kedekatan anak, sudah perempuan sama perempuan. Dia cerita kalau mami saya tuh menanti kabar dari orang tua mereka. Mereka selama ini pikirannya jelek. Dulu Tiongkok sudah enggak seperti sekarang. 30-40 tahun yang lalu mereka susah. Betul-betul tiap bulan tulis surat minta bantuan uang. Nah, mami saya bingung. Padahal kita kirim uang berkali-kali. Sampai di Hong Kong ditilep, saudara. Uangnya nggak pernah nyampe. Begitu diceritain, diterjemahin bahwa mami saya menunggu dan kami kirim uang. Mereka nangis. Oh begitu kok, begitukah kamu sayang sama kami? Makanya membuka hatinya lebar-lebar. 5 tahun yang lalu enggak.
Nah ini sama Batra. Berapa tahun yang lalu waktu kita ke bangsa-bangsa, kita kejar setoran. Tidak pergi dengan hati. Tidak pergi dengan beban. Tidak pergi dengan cinta. Makanya banyak remedi. Ada yang pergi dengan keuntungan. Ada yang pergi supaya aku dapat sekalian kerja. Ini beda, sudah. Ini nanti satu kali saya ceritain, sudah. Betul-betul sangat Tuhan pakai anak kecil. Makanya Alkitab berkata loh, bayi pun Tuhan bisa pakai. Jadi pada waktu saya manggilnya Juma ya, dia peluk anak ini, dia seperti memeluk mami saya. Walaupun mami saya sudah tidak ada, walaupun suaminya sudah tidak ada, dia bisa merasakan. Semua ajaib karena dilandasi dengan kasih. Dilandasi dengan hati seorang hamba. Bapak Ibu, ternyata teman-teman kita di Hong Kong, mereka berat sekarang. Mereka gak bisa kebaktian seperti dulu setiap minggu. Mereka 1 bulan cuma 2 kali karena sewanya mahal. Tapi luar biasa mereka ngajak makan sudah. Mereka bayarin loh. Ini Tuti bayarin kami semua. Di rumah makan Indonesia. Ya, ini mereka luar biasa. Saya bilang, percayalah jerih payahmu tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu. Ini orang yang bertahan. Kenapa? Pada waktu pendetanya cerita, saudara, kita bayar kebaktian itu setiap minggu sekian. Sebetulnya pendetanya cerita, kalau persembahannya kurang, mereka yang nutup. Tapi yang lain salah ngerti. Waduh, berarti nanti kalau kurang kita ikut nombok. Sebetulnya mereka nggak nuntut. Mereka cuma cerita susah. Dan mereka orang-orang yang tetap, saudara, inilah yang hati hamba. Kalau hati upahan, pergi. Nggak enak. Buat apa keluar duit? Buat apa kebaktian keluar duit? Makanya saudara hati-hati. Setiap apapun pertimbangannya jangan untung tidak. Senang tidak, enak tidak. Motor kemana untungnya apa, ruginya apa, jangan sudah. Tuhan kehendaki apa tidak, itu. Kalau enggak sudah enggak berubah. Bertahun-tahun hanya menjadi hamba upahan. Saya berharap Bapak Ibu menangkap. Hari ini kita berdoa supaya Tuhan memberikan hati seorang hamba. Yang berkata, hineni my Lord. Apapun yang kau inginkan, aku melakukan karena cinta. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihimu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku.
nyanyikan Bapak Ibu Bapa, sampai kita rindu. sebuah hati yang mengasihi lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentukkan hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ini sebetulnya bahasa sindiran, saudara. Kalau kamu betul-betul bersama dengan aku, itu maksudnya. Ini anak sulung, fisiknya bersama Bapa, hatinya enggak. Jadi saudara percayalah kalau kita hatinya bersama Tuhan, segala kepunyaan Tuhan itu kepunyaan kita. Kita jauh lebih dari hamba upahan. Karena hamba upahan cuma dapat gaji. Dan kerja kerajaan surga gajinya berlimpah. Tapi kalau saudara memiliki hati hamba, Tuhan bilang, punyaku adalah punyamu. Ini tahun yang tidak mudah, saudara. Dan di situ Tuhan berkata, kembali kepada kasih mula-mula. Kami angkat roti dan anggur ini, Tuhan. Kami tahu tidak mudah memiliki hati seorang hamba, seorang budak yang berkata, "Hineni, apapun yang Bapak inginkan, aku melakukan karena cinta. Karena kasih-Mu Tuhan yang ajaib, kami lakukan dengan anugerah Tuhan. Tolong Tuhan kalahkan kelemahan kami yang selalu memikirkan apa yang enak, apa yang menguntungkan untuk diri sendiri. Tapi biar pagi ini perubahan terjadi, mujizat terjadi, supaya kami memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Beri kami kerelaan. Terima kasih Tuhan. Kami makan dan minum
dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau tegur kami. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Engkau tahu keberadaan hidupku. Tolongi aku Tuhan, supaya tidak berhitung seperti hamba upahan. Tapi kami memiliki hati hamba yang selalu berkata, Hineni, apapun yang Bapa inginkan. Karena Tuhan yang memberi kemampuan kepadaku. Beri kami hati yang baru, beri kami kehidupan yang baru, beri kami anugerah yang baru. Di mana Kau beri karuniakan hati seorang hamba untuk kami menjalani minggu-minggu selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya, waktu-waktu selanjutnya oleh anugerah Tuhan. Buka hatimu, surah angkat kedua tanganmu. Biar Tuhan memberikan kemampuan, anugerah, kekuatan, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Roh kita jadi kuat, jiwa kita sehat, keluarga harmonis, tubuh disembuhkan, ekonomi kita diberkati, supaya untuk menolong banyak orang. Terimalah berkat ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya, katakan amin. Amin.